Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rina Hidayanti, mahasiswi dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, dengan NIM 2018-12177 dari kelas 6D mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesi yang ingin saya dalami, dan saya juga akan menjelaskan tentang etika lingkungan untuk bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profesi sebagai seorang sekretaris profesional. Apa sih yang terbayang saat Anda mendengar kata sekretaris? Wanita dengan penampilan rapi dan selalu berada di kantor dengan membawa map untuk sang pemimpin? Ya, tidak salah, karena memang sekretaris pasti selalu berurusan dengan pemimpinnya. Sekretaris adalah seorang yang bertugas membantu pekerjaan bos atau pemimpin. Selain membantu pekerjaan pemimpin, sekretaris juga terkadang diberi kepercayaan untuk mengetahui dan menjaga rahasia perusahaan, karena sekretaris berhubungan langsung dengan seorang pemimpin. Tugas-tugas seorang sekretaris sangat penting karena tanpa adanya sekretaris, pemimpin akan sulit fokus pada pekerjaan-pekerjaan besar sebagai seorang pemimpin, sehingga harus ada seorang sekretaris yang mengurusi keperluan-keperluan kecil sang pemimpin. Apakah seorang sekretaris yang profesional hanya profesi yang dapat dilakukan oleh seorang wanita yang memiliki penampilan cantik dan menarik? Tentu, anggapan itu tidak benar karena seorang sekretaris tidak harus seorang wanita. Seorang pria pun dapat menjadi sekretaris. Apabila sekretaris itu adalah seorang wanita, maka tidak selalu harus wanita yang menarik secara fisik. Agar Anda lebih dalam lagi mengenali pengertian sekretaris, secara sederhana, tugas seorang sekretaris antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membantu seorang pemimpin demi meningkatkan efisiensi pemimpin. Yang kedua, menyiapkan urusan surat menyurat. Yang ketiga, menerima tamu-tamu. Yang keempat, memeriksa atau mengingatkan pemimpin mengenai jadwal atau perjanjian-perjanjian resmi yang berhubungan dengan perusahaan. Yang kelima, berurusan dengan orang-orang melalui telepon melalui internet. Yang keenam, mengundang relasi-relasi untuk pertemuan bisnis. Yang ketujuh, membuat perjanjian bisnis. Yang kedelapan, mengarsipkan surat-surat dan semacamnya. Cukup banyak bukan? Seperti layaknya pekerjaan-pekerjaan lain, dalam dunia kerja, sekretaris profesional pun memiliki tingkatan tersendiri. Misalnya, jika berdasarkan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawabnya, sekretaris dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sekretaris organisasi. Sekretaris organisasi ini merupakan sekretaris yang secara formal menjalankan fungsi manajer, sehingga sekretaris organisasi memiliki pegawai atau karyawan tersendiri. Sekretaris organisasi harus paham tujuan dan prinsip manajemen, serta mengetahui seluk-beluk organisasi dengan baik. Yang kedua adalah sekretaris pribadi. Sekretaris pribadi ini merupakan sekretaris yang bekerja untuk membantu segala keperluan pemimpin di kantor, sehingga sekretaris pribadi tidak seperti sekretaris organisasi yang mempunyai pegawai karena dia tidak menjalankan fungsi manajer. Sementara itu, apabila dilihat berdasarkan kemampuan dan pengalaman kerjanya,
Sekretaris profesional dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sekretaris junior. Sekretaris junior ini merupakan sekretaris profesional yang baru memulai karirnya sebagai sekretaris profesional. Sekretaris junior baru menyelesaikan pendidikan formal sekretaris, sehingga belum memiliki pengalaman kerja yang cukup agar dapat bekerja sendiri. Jadi, sekretaris junior ini perlu banyak belajar dan menerima bimbingan dari seorang sekretaris senior selama beberapa waktu tertentu. Yang kedua adalah sekretaris senior. Sekretaris senior ini merupakan sekretaris yang telah memiliki pengalaman yang cukup. Maka sekretaris junior akan berubah statusnya menjadi sekretaris senior karena sudah memiliki pengalaman yang sangat mantap. Dapat berdiri sendiri mengatasi masalah yang timbul dalam menjalani tugasnya tanpa mengharuskan adanya seorang pembimbing. Itu adalah sekretaris senior. Nah, setelah kita melihat hal-hal yang dilakukan sekretaris dan tingkatannya, kita perlu mengetahui kemampuan yang perlu dimiliki seorang sekretaris profesional agar ia dapat melakukan tugasnya dengan baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seorang sekretaris dalam suatu perusahaan harus memiliki ilmu pengetahuan baik melalui pendidikan formal maupun dari kursus-kursus yang relevan dengan perusahaan yang akan dimasukinya. Karena seorang sekretaris profesional bekerja di organisasi, maka seorang sekretaris profesional juga wajib mengetahui dengan baik masalah atau isu-isu di dunia bisnis dan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai organisasi dan manajemen. Yang kedua yaitu dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi-aplikasi umum seperti Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft Access. Yang ketiga adalah selain menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar, harus menguasai setidaknya satu bahasa asing guna berhubungan dengan relasi dari luar negeri. Yang keempat, harus cekatan dalam melaksanakan pekerjaannya, bahkan tanpa harus menunggu perintah dari atasan, sehingga sekretaris profesional wajib mempelajari perilaku dan karakter pemimpinnya. Yang kelima, disiplin dalam semua kegiatan atau rutinitas pekerjaannya, atau menjunjung tinggi profesionalisme. Yang keenam yaitu sabar, bisa menahan diri, mampu menguasai berbagai situasi, baik dalam menghadapi pemimpin maupun dalam menghadapi relasi bisnis. Yang ketujuh yaitu mampu berkomunikasi melalui internet, misalnya mengakses data, mengirim atau menerima email, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu mampu menyusun dan memanage laporan-laporan yang ada. Yang kesembilan adalah memiliki etika dan moral yang baik, seperti etika dalam bersikap. Dan yang ke-10, pandai berbicara di depan publik atau umum, karena tidak jarang sekretaris akan menggantikan pemimpinnya dalam mempresentasikan sesuatu pada saat rapat atau meeting. Dalam menjalani pekerjaannya, seorang sekretaris profesional umumnya mempunyai beberapa tugas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tugas rutin, merupakan tugas yang harus setiap hari dikerjakan tanpa harus berhubungan dengan pemimpin. Yang kedua adalah contohnya mengetik surat-surat, menerima telepon, menerima tamu jika ada ya, terus menata berkas-berkas dan surat-surat. Yang kedua yaitu tugas khusus, merupakan tugas yang berasal dari perintah khusus dari pemimpin untuk sesuatu yang lebih spesifik atau tugas yang sifatnya membutuhkan pertimbangan yang baik dan rasional dari
seorang sekretaris. Yang ketiga, tugas kreatif merupakan tugas yang muncul dari inisiatif atau pemikiran seorang sekretaris profesional itu sendiri dan tujuannya untuk membantu kenyamanan pemimpin di kantor. Contohnya seperti memilih warna yang cocok untuk tirai jendela agar pemimpin tidak bosan dengan suasana di kantor. Yang keempat yaitu tugas menjalin hubungan. Merupakan tugas seorang sekretaris yang berperan sebagai kontak person pemimpinnya di saat ada kerja sama dengan perusahaan atau organisasi lain. Saat seperti itu, sekretaris harus bijak dalam berhubungan dengan rekan bisnis dari perusahaan lain agar tercipta hubungan yang lebih baik. Nah, itu merupakan penjelasan dari profesi seorang sekretaris. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai etika lingkungan untuk bisnis. Etika lingkungan untuk bisnis. Etika dalam hubungannya dengan bisnis akan mempengaruhi atau berdampak pada beberapa hal, yaitu kredibilitas, reputasi, dan keunggulan yang kompetitif. Kredibilitas suatu perusahaan ataupun pelaku bisnis akan rusak apabila menunjukkan perilaku yang tidak etis. Begitu juga dengan reputasi perusahaan atau pribadi yang akan rusak seketika apabila dianggap tidak sebagaimana pada mestinya. Profesi pada dasarnya dapat dimiliki oleh seseorang yang sudah menempuh pendidikan tertentu, yang telah memiliki skill atau kemampuan tertentu. Namun, apabila antara satu pihak dengan pihak yang lain berprofesi atau menggelut di bidang yang sama, maka pihak yang menjunjung tinggi etika profesi dan bisnis ini tentunya akan jauh memiliki nilai keunggulan kompetitif dibandingkan dengan yang lainnya. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi harapan publik untuk perilaku bisnis di antaranya, yaitu yang pertama adalah masalah lingkungan. Sifat dan perilaku perusahaan yang baik adalah suatu kesadaran bahwa kesejahteraan fisik publik maupun lingkungan sekitar dan kesejahteraan sebagai pekerja merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Masalah yang banyak terjadi pada lingkungan sekitar perusahaan itu seperti yang pertama itu seperti polusi. Nah, polusi ini yang berpusat pada cerobong asap dan juga knalpot pembuangan. Hal tersebut dapat mengakibatkan iritasi dan gangguan pada pernafasan. Ketika penduduk di sekitar perusahaan tersebut mulai marah, maka politis lokal mampu dan bersedia untuk merancang suatu peraturan untuk mengatasi hal tersebut. Yang kedua adalah masalah seperti pencemaran air. Pencemaran air ini juga merupakan salah satu permasalahan yang memerlukan tindakan yang telah disejajarkan dengan kepedulian terhadap menipisnya lapisan ozon. Pada perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki solusi teknik untuk mengatasi polusi udara dan air dengan biaya yang murah, sehingga mereka ini tidak dapat mengatasi masalah-masalah tersebut dengan kompetitif. Namun, masyarakat tetap menekan pada perusahaan untuk dapat meningkatkan standar keamanannya demi kebaikan perusahaan dan kesejahteraan pada lingkungan di sekitar. Yang kedua adalah sensitif moral. Tekanan terhadap publik untuk kejujuran dan kesetaraan sangat mudah untuk diamati. Keinginan untuk mencapai kesetaraan dalam pekerjaan telah menghasilkan undang-undang, peraturan, kepatuhan kondisi dan kontrak, dan program tindakan afirmatif perusahaan. Program seperti kesetaraan upah mulai muncul untuk menyesuaikan kesenjangan yang ada antara skala gaji pria dan wanita, dan tes narkoba untuk karyawan yang lebih hati-hati ditangani untuk meminimalkan temuan palsu pada hasil tes.
Hal-hal tersebut itu merupakan suatu tekanan untuk kejujuran dan kesetaraan. Yang ketiga adalah ekonomi dan tekanan-tekanan kompetitif. Dalam perkembangan pasar global telah mendorong produksi dan sumber-sumber di seluruh dunia. Restrukturisasi telah dilihat sebagai pendorong produktivitas dan memungkinkan biaya yang lebih rendah. Dari tarif yang lebih rendah dari pekerjaan domestik. Oleh karena itu, tekanan pada individu digunakan untuk mempertahankan pekerjaannya. Persaingan yang semakin ketat dan volume yang semakin besar tentunya akan meningkatkan laba atau keuntungan, sehingga tekanan pada perusahaan tidak akan berkurang pada tingkat yang dialami di masa lalu. Perusahaan tidak dapat mengendalikan kembali siklus profitabilitas untuk mengembalikan resiko perilaku yang tidak etis pada sebelumnya. Hal ini mengakibatkan munculnya tingkat resiko yang kembali pada awalnya, maka akan bergantung pada manajemen etika perilaku dan tata kelola rezim yang baru. Selanjutnya adalah harapan baru untuk bisnis. Milton Friedman telah mengungkapkan pada pandangan-pandangan bahwa keuntungan harus diperoleh atau dicari berdasarkan undang-undang dan etika. Harus dicari berdasarkan undang-undang dan etika ini sebagai kebiasaan masyarakat. Namun hal ini tidak dihargai oleh banyak orang mengenai keuntungan murni. Jelas, kekacauan akan terjadi jika bisnis dilakukan dalam lingkungan yang benar-benar tidak dikendalikan secara baik. Keberhasilan di masa depan akan bergantung pada sejauh mana bisnis dapat menyeimbangkan keuntungan dan interest pemangku kepentingan lainnya. Baik, sekian penjelasan dari profesi yang ingin saya dalami ini, yaitu tentang sekretaris dan etika lingkungan untuk bisnis. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.